Hey guys, welcome back to my channel. Balik lagi di segmen Sharing is Caring. Oke, di video kali ini pembahasannya cukup menarik ya untuk aku. Kenapa aku pengen sharing ini ke kamu? Karena sudah aku terapkan di diri aku bertahun-tahun. Dan aku pengen banget kamu tahu ini. Aku pengen kamu menerapkan penjelasan dari aku ini di kehidupan sehari-hari. Tanpa menunggu lama, kita langsung ke videonya sekarang. Seperti di judulnya, kamu bisa lihat bagaimana caranya kamu tuh menyamakan value kamu dengan idola kamu. Di sini tuh value bukan berarti kamu harus seperti idola kamu ya. Ya boleh sih kalau misalkan idola kamu adalah seorang penyanyi, terus kamu pengen jadi penyanyi, ya boleh gitu. Tapi di sini bagaimana caranya lifestyle kamu, gaya hidup kamu, nilai-nilai kehidupan yang dari si idol itu bisa kamu terapin juga dalam kehidupan sehari-hari dan akhirnya menjadi habit. Lama-lama mulailah value kamu naik nih pelan-pelan gitu. Oke, apa sih sebenarnya value itu? Mungkin beberapa dari teman sering ngedengar kata-kata high value woman atau high value man, yang berarti orang itu memiliki nilai yang tinggi. Nilai apa sih yang mereka punya? Tergantung masing-masing guys. Nilai-nilai itu bisa kayak dari spiritualnya, dari pendidikannya, dari status sosial juga bisa, dari kemampuan, skill, hobi, terus apapun yang mereka punya nih di dalam diri sendiri. Let's say aku punya kemampuan ngedance dan orang melihat kalau aku tuh oh jago ya, Sheila ini jago ngedance. Mereka bisa percaya kalau aku yakin setiap konten dance pasti Sheila lakukan dengan totalitas. Aku udah tulis beberapa poin-poinnya di kertas ini dan aku juga ada cerita sedikit dari diri aku. Siapa aja idol-idol aku, siapa aja idola-idola aku. Dan ketika aku mulai meniru, bisa dibilang meniru aktivitas mereka. Ya kalau emang itu cocok sama aku ya, dia suka ini, terus aku juga suka ini, mengikuti, dapat ilmu juga dari dia. Dan inilah hasilnya menjadi Sheila yang sekarang. Cara menaikkan value diri agar nyaris setara dengan idola kamu. Yang pertama, kamu harus tahu dulu value diri sendiri. Apa yang paling berharga? Apa hal yang berharga di dalam hidup kamu? Nah, itu semua ditentukan dari diri sendiri ya. Bukannya kamu berusaha untuk mencari validasi dari orang, itu beda ya. Ketika kita mau memulai untuk menaikkan value dalam diri kita pasti kayak lebih aware sama diri sendiri, lebih memperhatikan diri sendiri. Aduh, aku apa yang kurang ya? Aku belum ngapain ya? Temen aku udah begini, aku ngapain ya? Dia terus gitu loh mengasah skillnya, never stop learning, karena hidup ini kita tidak pernah berhenti untuk belajar. Setelah kamu tahu apa yang paling berharga dalam hidup kamu, kita loncat ke poin kedua adalah kamu bisa lihat dan analisis kalau idola kamu punya value seperti apa. Sebenarnya aku pengen bahas kalian di sini, tapi kayak nggak deh, nanti aku jelasin di pengalaman aku aja. Jadi kamu lihat nih, idola kamu misal siapa sih? BTS atau Blackpink. Jennie Blackpink, kamu ngelihat dia, ngapain dia kesehariannya? Nyanyi, ngedance, nulis lagu, sibuk banget sih memang dia. Terus juga kalau misalkan idola kamu tuh suka masak, nah kamu jadi ada keinginan untuk pengen belajar masak juga berkat dia. Kamu lihat misalkan dia bikin vlog, memasak, bikin resep ini, terus kamu ngeliat, oh oke, oh begini caranya, terus kamu ikutan masak. Jadi ada sesuatu yang bisa kamu dapetin dari idola kamu gitu loh. Dia memberikan influence yang baik untuk kamu. Sebelum kita mulai masuk ke poin berikutnya, kamu harus tahu dulu aktivitas apa aja yang dilakukan sama idola kamu itu cocok sama kamu gitu loh. Karena di sini poin ketiga itu perhatikan juga aktivitas yang dekat sama idola kamu. Jadi ya kamu juga pasti tahu dong apa aja yang dia lakuin, apa hobinya, dan itu cocok sama kamu. Paham nggak sampai di sini? Aku ngefans sama Blackpink, aku ngefans sama Secret Number. Mereka ngapain sih? Mereka ngedance, mereka suka nyanyi. Dan aku juga suka ngedance, aku punya hobi dance, aku hobi juga nyanyi gitu loh. Terus apa yang aku lakukan? Ya aku nyanyiin lagu mereka, aku belajar juga bahasa Korea biar bisa nyanyi bahasa Korea, aku belajar nge-rap, belajar menambah skill baru. Enggak sih, mengasah lagi, bukan menambah skill, tapi lebih mengasah lagi skill dance aku. Karena aku merasa dance aku tidak seperfect itu, jadi aku terus belajar sampai ya bisa dibilang dance aku bagus gitu kalau kata orang ya. Tapi aku tetap kayak masih merasa belum puas dengan dance aku gitu ya. Manusia memang tidak pernah puas ya. Tapi dari sinilah kita harus tetap memasangkan apa? Growth mindset. Jadi tidak pernah membatasi gitu loh. Jangan merasa kayak, oh aku udah jago, nggak perlu lagi lah belajar dari idola aku juga udah jago kayak mereka. Enggak.
Justru dengan itu kamu akan terus, apa ya, bisa dibilang kamu akan terus mengembangkan diri gitu loh. Jadi tidak tertutup, terus terbuka dengan ilmu-ilmu baru. Oke, sekarang aku pengen ceritain pengalaman aku ya. Bagaimana caranya aku menaikkan value diri aku agar bisa setara sama idolaku. Walaupun status aku bukan seperti idola aku ya, tapi hampir ya. Oke, gini deh. Aku banyak mengidolakan beberapa YouTuber di Indonesia. Ada Nateshina, Step by Step ID, Nateshina Korendi, Geraldine Tan, Alpiandi, Nessie Judge, Nanda Arsinta, Rachel Goddard. Pokoknya aku ngefans banget sama mereka. Nah, bagaimana caranya aku tuh pengen punya value yang sama seperti mereka. Aku sering banget update kalau dia tuh posting apa. Aku tuh ngeliat Kak Natia tuh suka nge-posting dance. Dia juga suka ikutan challenge dance ini, kenalin konten dia seperti apa, apakah konten itu nyambung sama hobi aku. Nah, Step by Step ID ini kan emang kontennya dance gitu kan, terus aku kayak suka ikutan belajar dari tutorial mereka ada challenge juga. Jadi semakin apa ya, akunya jadi kayak keikut mereka ngapain sih, kontennya tentang apa sih. Terus juga aku ngefans sama Kak Tresnani kan, dia tentang apa, spiritual, suka meditasi. Gara-gara dia aku jadi rajin meditasi, aku jadi rajin untuk kayak afirmasi positif, praktik law of attraction, self development, lebih kenal tentang law of a universe. Pokoknya banyak sesuatu yang bisa aku petik dari idola-idolaku. Kalau dari Ko Gerald juga, dia suka bikin kayak konten komedi kan, yang lucu-lucu. Aku juga kadang suka bikin video yang parodi-parodi lucu-lucu gitu. Dan kebetulan respon dari, bentar deh ini rambut aku guys. Kebetulan followers aku tuh suka kalau misalkan aku rada ngelawak gitu. Aku juga nggak tahu, mungkin ya selera humor kita sama gitu. Ya itulah yang bisa aku dapetin dari Ko Gerald sama Kak Alpi. Ya mereka memang satu gitu kan. Dan mereka lucu banget gitu loh. Aku bisa kayak terhibur juga sama mereka. Nggak cuma kayak menghibur juga, tapi mereka memberikan influence yang baik. Nah, dari situ aku mulai meniru aktivitas dia dan jadikan idola aku ini adalah role model. Nanda Arsinta kan dia suka makeup, dan dulu tuh makeupnya kayak cute-cute Barbie, dan aku belajar makeup berkat dia. Sekarang nih ya, wajah aku yang suka makeupan ini itu hasil belajar dari YouTube dia. Cuma nonton doang, nggak pakai les makeup atau sekolah. Sepengaruh itu loh Kak Nanda Arsinta untuk aku. Kalau misalkan aku nggak nonton Nanda Arsinta, mungkin aku nggak bisa makeup. Gimana caranya aku pakai eyeshadow, pakai eyeliner juga, ngalis, pakai blush on. Gimana caranya gaya-gaya kita biar fotogenik, terlihat fotogenik gitu ya kalau di foto. Gimana gaya cantik. Dari aktivitas mereka, apa aja konten yang mereka posting, itu benar-benar membawa aku jadi Sheila yang sekarang. Diri aku yang sekarang ini hasil dari pengaruh YouTuber-YouTuber yang aku suka itu. Dan ini sudah aku terapkan bertahun-tahun. Jadi menurut aku ya, nothing is impossible. Jangan membatasi diri kamu. Jangan karena kamu ngefans sama seseorang, kamu merasa kayak minder. Aku nggak pantas gitu loh. Enggak, kamu pantas. Kamu pantas banget justru. Nah, gimana caranya ya? Kamu belajar deh mereka gitu loh. Pelan-pelan ikutin gaya hidupnya, aktivitasnya, ilmunya, ambil dari mereka. That's it. Nah, setelah aku udah praktik itu bertahun-tahun, dari 2016 sampai sekarang, nilai kehidupan aku perlahan naik nih. Dan orang sekitar aku merasa aku ini adalah sosok yang, oh, punya value yang tinggi loh. Padahal aku bukan siapa-siapa. Tapi beberapa dari teman aku, dari orang-orang di sekitar aku melihat aku ini sosok yang udah beda kelas gitu dari orang-orang biasa. Hampir nggak kebanting bisa dibilang. Mereka tuh ngomong, aku nggak kebanting sama idola-idola aku gitu kalau misalkan aku ketemu sama mereka. Kayak gitu. Berkat mereka juga aku jadi sering buat konten sesuai dengan hobi aku. Misalkan aku bikin makeup tutorial, aku bikin dance cover, aku juga kadang suka bikin parodi. Pokoknya apapun kemampuan yang aku punya, selagi itu aku suka dan aku mampu melakukannya, why not? Tetap terbuka gitu loh. Jadi aku tuh nggak kayak di beauty aja, makeup aja, bosan kan? Karena aku ada masa bosennya gitu loh. Aku nggak bisa stay di satu passion aja. Jadi semakin nambah bias, bisa dibilang nambah idola baru, belajar lagi. Oh, konten ini bahas ini, bikin ini gitu loh. Jadi kamu tidak membatasi apapun. Nah, semuanya udah aku lakuin kan. Gimana aktivitasnya, gimana cara aku terapin di kehidupan sehari-hari. Banyak opportunity, sesuatu yang nggak terduga itu datang. Jadi pintu ini dibuka untuk aku.
apa aja sih kesempatan yang aku dapetin? Aku ternyata dapat kesempatan bisa kolaborasi sama beberapa YouTuber aku dapat notice dari mereka, konten aku di repost, konten aku di like, di komen. Aku bisa kayak curhat juga sama mereka, DM aku dibales. Kayak wow, mungkin kalau misalkan aku melihat diri aku yang di tahun 2016, kayak nggak mungkin banget gitu loh aku di notice sama centang biru. Kayak nggak mungkin banget aku bisa mendapatkan itu. Tapi seiring berjalannya waktu, aku merasa sadar I deserve it. Aku berhak mendapatkan itu. Kayak aku sangat terbuka banget dengan opportunity yang datang. Karena itu yang kayak membawa aku jadi Sela yang seperti sekarang gitu. Kamu paham kan maksud aku? Selain YouTuber Indonesia juga aku kan banyak ngefans sama idol K-pop ya. Gara-gara itu juga aku jadi belajar bahasa Korea. Demi kalau misalkan aku tuh manifest aja gitu, suatu saat nih aku ke Korea terus aku ketemu sama idola aku bisa ngomong bahasa Korea, atau enggak ya bahasa Inggris aja gitu loh kalau misalkan bahasa Korea aku masih belum lancar. Seniat itu loh, maksudnya sepengaruh itu untuk aku. Apalagi ada Kadita Karang kan, Secret Number, aku ngefans banget sama Secret Number. Kayak one day aku ketemu sama Secret Number, aku bisa collab sama mereka dan aku bisa ngedance sama mereka. Amin aja, amin sih. Jangan pernah membatasi kemampuan kamu. Apapun selagi itu kamu bisa dan memang cocok sama kamu, belajar aja. Gak usah mikirin mimpi ketinggian, halu banget sih. Gak usah. Kenapa mereka ngomong kita mimpinya ketinggian? Karena mereka tidak mendapatkan vision gitu loh. Karena mereka gak dapetin vision di kepala dia. Jadi mereka gak tahu apa aja yang udah aku laluin. Kan yang tahu cuma aku doang, cuma aku dan Tuhan yang tahu apa aja proses yang udah aku laluin. Itu cuma aku dan Tuhan dan beberapa sahabat aku aja yang tahu gitu. Jadi kalau misalkan aku melihat diri aku yang sekarang sebagai Sheila yang di 2016, itu kayak nggak mungkin banget memang. Tapi ternyata pas udah di titik ini, oh my god, banyak banget proses yang aku udah lewatin untuk menaikkan value diri. Oke, jadi segitu tips gimana caranya kamu tuh menaikin value diri agar setara sama idola kamu. Dan kalau misalkan teman-teman ada request lagi, aku pengen ngebahas apa, boleh komen di bawah sini. So yeah, thank you so much for watching. See you on my next video. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye. See you on my next video.